Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulullah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Baik ikhwan wa akhwati rahimani Allah wa iyyakum. Malam yang mulia ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian dan bahasan kita bersama kitab Riyadhus Shalihin, sebuah karya yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pembahasan kita malam hari ini insyaallah melanjutkan tentang bab as-sidq, bab kejujuran. Di hadis terakhir, dari bab as-sidq, bab kejujuran. Silahkan dibaca hadisnya. Bang, silakan. Penulis rahimahullah berkata, keenam dari Abu Khalid Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjual dan pembeli memiliki hak memilih selama mereka berdua belum berpisah. Jika mereka berdua berlaku jujur, maka mereka diberkahi dalam jual beli mereka. Dan jika mereka menyembunyikan dan berdusta, dihapuslah keberkahan dalam jual beli mereka. Muttafaqun alaih. Baik teman-teman sekalian, ini hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis nomor 58, ya, 60. Hadis nomor 60 yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab beliau sebagai penutup bab as-sidq, bab tentang kejujuran. Beliau menyebutkan membawa sebuah hadis dari Abi Khalid Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang yang melakukan jual beli, keduanya memiliki pilihan selama mereka berdua belum terpisah. Fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Jika keduanya jujur dan menjelaskan, maka niscaya keduanya akan mendapatkan keberkahan dalam transaksi jual beli mereka. Wa in kadzaba wa katama muhiqqat barakatu bai'ihima. Jika keduanya berdusta dan menyembunyikan, maka akan dihapuskan keberkahan dari transaksi mereka berdua. Hadis ini adalah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ini adalah keponakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keponakan istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Hakim ibn Hizam radhiyallahu anhu. Ada kisah yang menarik tentang Hakim bin Hizam. Ketika beliau pernah meminta sesuatu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul memberinya. Meminta lagi, kemudian diberi lagi. Ketiga kali dia meminta kepada Rasul, Rasulullah SAW mengatakan bahwasanya dunia ini hijau, lagi memukau. Barang siapa yang mengambil dunia dengan penuh ketamakan, maka
Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberinya kecuali sebatas apa yang Allah takdirkan kepadanya. Barang siapa yang mencari dunia dengan ketenangan, dengan cara yang baik dan halal, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan urusannya. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sejak itu Hakim bin Hizam tidak mau lagi meminta kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai ketika beliau ikut dalam medan perang, dapat harta rampasan perang, beliau pun tidak mau mengambilnya. Ini Hakim bin Hizam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-bai'an. Al-bai'an, dua orang yang melakukan transaksi. Berarti di sini al-bai' wal mushtari, sang penjual dan sang pembeli. Kalau ada penjual dan pembeli, mereka melakukan transaksi jual beli. Dalam transaksi jual beli tersebut, mereka masih di dalam majelis yang sama, belum terpisah. Maka keduanya masih memiliki hak pembatalan dalam jual beli tersebut. Si pembeli memiliki hak untuk membatalkan transaksi pembeliannya. Si penjual juga memiliki hak untuk membatalkan transaksi penjualan barangnya tersebut selama mereka belum berpisah. Dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. Berpisah dalam hal apa? Ada yang mengatakan berpisah dari majelisnya. Berpisah dari majelisnya. Ada yang mengatakan berpisah dari tempat tersebut. Ada yang mengatakan berpisah orangnya. Orangnya yang menjual dan yang membeli. Dan kedua-duanya maknanya sahih, dan makna yang paling mendekati akan kebenaran adalah orang yang melakukan transaksi jual beli, apabila keduanya masih di tempat tersebut, maka keduanya memiliki hak untuk pembatalan transaksi jual belinya. Kecuali apabila perdagangan itu dipersyaratkan. Kecuali apabila perdagangan itu dipersyaratkan. Maka di sini seorang muslim sesuai dengan syarat yang dipersyaratkan padanya. Misal seorang penjual menjual barangnya kepada sang pembeli. Dalam peraturan dari penjual, dibuka segel, barang nggak bisa dikembalikan. Artinya nggak bisa dibatalkan pembelian barang tersebut. Ketika dia sudah buka segel, walau dia masih di situ, walau dia belum terpisah. Bisa dipahami ya? Karena hadis ini menjelaskan penjual dan pembeli apabila mereka masih bersama, belum terpisah, keduanya masih memiliki hak untuk pembatalan dalam jual beli mereka. Betul? Kalau seperti itu, kalau tidak dipersyaratkan, ketika dia datang kemudian dia buka segel, maka di situ dia masih boleh membatalkan dalam jual belinya. Karena tidak ada syarat. Tapi uruf yang berjalan di negeri kita, buka segel berarti beli. Itu uruf yang berjalan dalam lingkungan kita. Nah, di sini kembali kepada kebiasaan ada al-muhakkamah. Kebiasaan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat menjadi hukum. Apabila mereka tidak melakukan persyaratan antara satu dengan yang lainnya, tapi sudah dibuka segel barang tersebut. Seperti apa contohnya? Handphone, ya, atau laptop misalnya yang berkotak, ada kotaknya, dibuka segelnya, maka dia harus bayar. Tidak boleh dia batalkan. Kalau dia membatalkan sepihak, berarti dia menzolimi sang penjual. Berarti dia menzolimi sang penjual. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bai'an bil khiyar. Dua orang yang melakukan transaksi. Siapa ini? Penjual dan pembeli. Bil khiyar. Keduanya memiliki pilihan. Syaratnya kata Nabi, malam yatafarraqa.
selama belum terpisah. Artinya kalau sang penjual menjual barangnya, kemudian sang pembeli membeli barang tersebut, mereka masih duduk di situ. Belinya jam 7 pagi. Belinya jam 7 pagi. Tapi waktu beli barang sambil ngopi. Beli apa? Mobil misalnya. Beli motor misalnya. Waktu mereka beli sambil ngopi. Kan gitu ya? Begitu uangnya sudah diserahkan, atau ya begitu uangnya sudah diserahkan kepada sang pembeli, sang penjual, setelah 3 jam kemudian, sang pembeli ditelepon keluarganya, bahwasanya keluarganya membutuhkan uang yang sifatnya mendesak. Karenanya dia mau membatalkan pembelian barang tersebut. Boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Dengan syarat. Apa syaratnya? Pertama, tidak dipersyaratkan oleh sang penjual atas barang tersebut. Kedua, belum terjadinya perpisahan antara sang penjual dan pembeli. Kalau mereka sudah berpisah, maka akad selesai, tidak boleh lagi dikembalikan. Kalau mau mengembalikan, akadnya jual beli. Kenapa seperti itu, Ustaz? Karena barang yang sudah dibeli bisa jadi naik harganya, bisa jadi turun harganya. Bisa dipahamin? Inilah hikmah dari ucapan Nabi SAW, al-bay'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Orang yang melakukan jual beli barang, mereka memiliki pilihan selama mereka belum terpisah. Karena kalau sang penjual dan pembeli kemudian melakukan transaksi jual beli, sang penjual barang tersebut contohnya motor, kemudian sang penjual adalah agen penjual motor, sang pembeli orang biasa membeli barang tersebut, kan gitu ya, sudah terjadi transaksi jual beli, itu nggak bisa dikembalikan yang biasa terjadi, ya kan? Padahal tidak ada persyaratan di situ. Sementara mereka masih di dalam satu majelis. Kalau mereka masih di dalam satu majelis, selama mereka belum terpisah, maka sang pembeli boleh membatalkan barang yang dia beli. Artinya tidak berjadi membeli barang tersebut. Artinya tidak jadi membeli barang tersebut. Ini yang dipersyaratkan oleh Nabi SAW. Kecuali dalam perdagangan tersebut ada peraturan yang diatur oleh dua belah pihak. Bisa jadi peraturan tersebut sang penjual mengatakan kalau barang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Barang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan kalau masih dalam majelis. Tapi sudah ada syarat di awal. Barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan. Apalagi kalau barang tersebut adalah barang yang sekarang jual beli memakai apa namanya, yang mesin itu apa, kayak di minimarket, barcode atau apa itu ya, keluar nanti bilnya, udah seperti itu. Kalau kita jamaah, kita masuk ke minimarket, kemudian kita beli barang, kalau sudah di scan barang tersebut, kan gitu ya, kemudian boleh nggak kita mengembalikannya? Kalau tidak dipersyaratkan sama sang penjual, maka kita masih dalam majelis atau bukan? Masih boleh dikembalikan. Itu kalau tidak dipersyaratkan oleh sang penjual. Tapi kalau sang penjual mempersyaratkan barang yang sudah di-scan tidak bisa dikembalikan, walau dia masih dalam majelis, maka barang tersebut sudah wajib dibeli dan dibayar, walau masih dalam majelis. Bisa dipahamin? Baik. Kedua, bisa jadi syarat yang dipersyaratkan adalah oleh sang pembeli. Kalau tadi sang penjual, sekarang sang pembeli. Sang pembeli mempersyaratkan pada sang penjual. Ya, sang pembeli mempersyaratkan kepada sang penjual, dia mengatakan barang yang saya beli kalau tidak cocok saya kembalikan. Bisa dipahamin? Walau dia sudah terpisah dengan sang penjual, kan gitu ya, ternyata barang itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan dari prospek, dari apa namanya, ciri dan sifat yang diinginkan, maka sang pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada sang penjual. Bisa dipahami? Ini syarat dipersyaratkan kepada oleh sang pembeli. Yang pertama, syarat dipersyaratkan oleh sang penjual. Yang ketiga, jual beli yang terjadi secara mutlak, tidak ada syarat di antara mereka. Selama mereka masih dalam satu majelis, keduanya masih memilih pilihan, masih memiliki hak untuk membatalkan
atau untuk melanjutkan penjual beli tersebut. Berarti sekarang berapa gambaran? 3 gambaran. Ya, 3 gambaran. Yang ketiga, yang keempat, gambaran yang terjadi penjual dan pembeli memiliki kesepakatan yang sama. Kesepakatannya barang yang sudah dibeli maka tidak bisa dikembalikan. Maka tidak bisa dikembalikan. Karena bisa jadi merugikan penjual, bisa jadi merugikan pembeli. Barang yang dibeli terkadang bisa naik harganya apabila dipegang oleh sang pembeli, dia ingin jual ke tempat lain lebih tinggi. Apa itu? Ya kalau kita lihat aqua harganya sama aja mah. Tapi kalau cincin tuh bisa beda di tangan orang, bisa berbeda-beda harganya, betul? Betul? Pada saat mereka dalam satu majelis terjadi akad. Yang terjadi syarat di antara mereka, barang yang sudah dibeli tidak boleh diminta kembali dan tidak boleh dibatalkan penjualannya. Maka di sini sang pembeli tidak boleh membatalkan, sang penjual tidak boleh membatalkan. Transaksi sudah terjadi. Kalau transaksi itu sudah terjadi, maka barang milik sang pembeli. Kalau sang penjual ingin mengambil barangnya lagi, mungkin dia memiliki kenangan dengan barang tersebut. Apakah dia boleh mengambilnya? Tidak. Karena barang sudah milik sang pembeli. Maka sang pembeli, dia sekarang boleh mengasih harga kepada sang penjual. Bisa dipahami ini? Itu kenapa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bai'an bil khiyar ma lam yatafarraqa. Jual beli, sang penjual dan pembeli memiliki pilihan selama belum berpisah. Ini diantara bentuk mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi. Nabi bicara singkat tapi penjelasannya panjang. Dalam ungkapan Nabi yang pendek ini ada 4 transaksi jual beli di situ. Berapa transaksi? 4 transaksi. Pertama, tidak ada persyaratan antara mereka berdua. Selama mereka belum berpisah, maka jual beli tersebut boleh dibatalkan walau berlangsung 10 jam. Waktu jual beli mereka ngopi 1 cangkir, apa namanya, kopi pancung, ya Pak ya? Kopi pancung, gulanya agak banyak, kemanisan tambah air lagi, ya kan? Setengah pancung itu kan 2 jam, tambah pancung lagi 4 jam. 4 jam dia ngopi di situ, jual beli, transaksi yang terjadi di antara mereka, kan gitu ya? Tapi belum terpisah. Kalau sang penjual dan pembeli ingin membatalkan dari perdagangan tersebut, maka sah pembatalannya. Ini contoh yang pertama, ya, boleh pembatalan. Yang kedua, tidak boleh membatalkan satu dengan yang lainnya, baik sang penjual ataupun sang pembeli, karena sudah dipersyaratkan, walaupun mereka sudah terpisah dari majelis tersebut. Yang ketiga, syarat yang dipersyaratkan oleh sang pembeli, apabila barang itu tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, walau sudah berpisah tetap boleh dikembalikan. Yang keempat, barang itu dipersyaratkan oleh sang penjual. Barang yang sudah diambil, yang dibeli tidak boleh dikembalikan walau masih di dalam majelis. Jadi pahamin ya? Berarti berapa gambaran jual belinya? Ada 4 gambaran jual beli dari ucapan Nabi, al-bai'an, sang penjual dan sang pembeli, bil khiyar. Keduanya masih memiliki hak untuk memilih. Memilih maksudnya apa? Memilih untuk membeli atau memilih untuk membatalkan dalam pembelian. Itu bagi pembeli. Bagi penjual, memilih untuk menjual atau memilih untuk membatalkan dalam penjualan. Bisa dipahami? Al-bai'ani bil khiyar. Sang penjual dan yang pembeli, keduanya memiliki pilihan. Dipersyaratkan malam yatafarraqa, selama keduanya belum terpisah. Tentunya dalam hal ini ada catatan. Catatannya, jika tidak dipersyaratkan antara penjual atau pembeli dengan syarat tertentu. Apabila ada syarat tertentu, maka berlakulah syarat yang dipersyaratkan satu dengan yang lain. Al-muslimu ala syurutihim. Al-muslimu ala syurutihim. Karena setiap muslim itu terikat dengan persyaratan yang mereka persyaratkan satu dengan yang lainnya.
Kemudian ungkapan Nabi SAW, fa in sadaqa wa bayyana. Jika keduanya jujur, wa bayyana, dan menjelaskan, burika lahuma fi bai'ihima, maka akan diberkahi untuk keduanya dalam perdagangan keduanya. Jujur lawan katanya dusta. Pembahasan kita pada bab as-sidq, bab kejujuran. Jujur biasanya kepada sesuatu yang seseorang condong dengan barang tersebut. Sesuatu yang menyebabkan seseorang dengannya ingin membeli barang itu. Kalau bayyin, menjelaskan biasanya kepada aib. Kepada aib. Kalau ada sang pedagang, dia mengatakan kepada sang pembeli, ini mobil, beli mobil misalnya, ini mobilnya bagus, ini mobilnya belum, semuanya lengkap, surat-suratnya lengkap, ininya lengkap, kemudian masih bagus, ini ya mesinnya bagus, semuanya bagus. Hal-hal yang membuat sang pembeli tertarik dengannya, itu dikatakan jujur. Hal-hal yang dengannya sang pembeli tertarik untuk membeli barang itu, apabila sang penjual mengatakan ini bagus, ini, tertarik dia. Itu namanya jujur. Kalau sesuai dengan apa yang dia deskripsikan, jelaskan. Tapi yang al-bayyin ini beda. Bayyin itu kepada aib. Mobil itu mungkin memiliki masalah dalam mesinnya. Kebocoran bagian olinya misalnya, mesin di daerah olinya, atau koplingnya sudah mulai gak baik dan lain sebagainya, atau remnya sudah lengket. Tapi dia sembunyikan. Dia tidak menjelaskan. Itu namanya bayyin. Kalau kedua sang penjual dan pembeli, keduanya jujur dan menjelaskan. Jujur dalam hal segala apa yang dapat memotivasi seseorang untuk membeli barangnya. Bayyin dalam hal menjelaskan sesuatu dari aib barang yang dia jual. Maka kalau keduanya jujur dan menjelaskan barang tersebut, kemudian terjadi jual beli di antara mereka, maka jual beli yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang yang diambil oleh sang pembeli mendapatkan keberkahannya, harta yang diambil oleh sang penjual mendapatkan keberkahannya. Ini ucapan Nabi SAW, fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma fi bai'ihima. Sebaliknya, wa in kadzaba wa katama, jika keduanya dusta dan menyembunyikan dari aib yang ada dalam barang tersebut, muhiqqat barakatu bai'ihima, akan dihapuskan keberkahan jual beli mereka. Maka jemaah sekalian, sang penjual dari barang dagangan yang dia jual, dia harus jujur. Dan bayyin. Jujur itu menjelaskan kualitas. Menjelaskan sesuatu yang dengannya seseorang tertarik untuk membeli. Bayyin itu menjelaskan aib yang ada pada barang tersebut. Kita contohkan kepada beras misalnya, atau kepada gandum misalnya, atau kepada kurma misalnya. Kalau sang penjual meletakkan gandum atau kurma atau beras di bagian atas, kurma yang bagus, yang nggak ada cacatnya, dia terletakkan di atas. Tapi di bagian bawah itu ada barang-barang yang busuk, barang yang sudah nggak baik untuk dikonsumsi, atau ada cacat-cacat. Dia penjual tidak menjelaskan barang tersebut. Maka di sini dia tidak jujur, dan di sini dia menyembunyikan aib. Maka perdagangan itu tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Harta yang diambil oleh sang penjual tidak berkah baginya. Makanan yang dimakan oleh sang pembeli hilang keberkahannya disebabkan pembeli nanti akan mengerutuk, mengeritik, dan lain sebagainya atas barang yang dijual oleh
sang pedagang tersebut. Termasuk misalnya jamaah sekalian, kalau kita lihat ada, ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Orang jual motor atau jual mobil. Kadang-kadang sang pembeli itu nggak tahu barang. Dia hanya melihat casing, lihat bagian luar saja. Kemudian dia datang ke sebuah tempat penjualan motor atau mobil tersebut. Sang pembeli bertanya, ini barangnya bagus bang? Oh bagus barangnya. Nah, kalau kamu nggak percaya ya, kamu lihat aja, cek aja semuanya. Ya, karena sang pembeli tidak punya ilmu tentang itu, dia hanya melihat bodinya. Dia nggak ngelihat kepada mesin dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi jual beli tersebut. Namun sang pemilik barang, dia sudah tahu ada masalah di mobilnya, ada masalah di motornya. Dia tidak jelaskan, berarti dia dusta. Berarti dia dusta. Dan di sini dihilangkan keberkahan dalam jual beli yang mereka lakukan. Oleh karenanya jemaah sekalian, ancaman dari Nabi SAW, Nabi SAW suatu ketika beliau bersama Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu an, beliau keluar, Nabi SAW menuju musola, tempat sholat. Faro'a ay an-Nabi SAW. Maka Nabi SAW melihat, ketika beliau menuju tempat sholat tersebut, melihat manusia saling melakukan perdagangan, jual beli satu dengan yang lainnya. Ketika terjadi saling jual beli satu dengan yang lainnya, maka Nabi SAW berteriak, memanggil mereka, para pedagang. Nabi SAW mengatakan, ya ma'asyarat tujjar, wahai para pedagang. Maka di sini Nabi SAW memberikan peringatan kepada para pedagang. Ucapan Nabi, ya ma'asyaral fujjar, wahai ya ma'asyarat tujjar, wahai para pedagang. Fastajibu lillahi walillahi fastajabu li Rasulillah. Coba kalian penuhi panggilan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa rafa'u anaqahum wa absarahum. Orang kan kalau saling jual beli barang, ya, kadang-kadang mereka nggak fokus dengan yang lain kecuali barang yang dia tuju. Ya, kalau dia lihat barang ya apa namanya? Ini tengkuk ya. Tengkuk atau lehernya dia kan ngelihat kepada barangnya, arti fokus di bagian bawah. Ketika mereka mendengar suara tersebut, ya masyarakat tujar, istajabu li Rasulillah, penuhi panggilan Rasulullah, maka mereka mengangkat semua kepala mereka dan pandangan mereka menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka sudah fokus melihat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul mengatakan, innat tujar yub'atsuna yaumal qiyamati ma'a fujjar. Kata Nabi SAW, sesungguhnya para pedagang, hati-hati para pedagang, diingatkan oleh Nabi SAW, sesungguhnya para pedagang di hari kiamat nanti akan dibangkitkan bersama orang-orang fajir. Sesungguhnya para pedagang di hari kiamat nanti akan dibangkitkan bersama para pelaku dosa. Kenapa sebab? Kenapa? Biasanya banyak terjadi kecurangan dalam jual beli. Ya, apapun jenis jual belinya jemaah, apapun jenis jual belinya. Nabi SAW mengingatkan itu. Ya ma'asyarat tujjar, wahai para pedagang, istajabu lillahi, istajabu li Rasulillah, penuhi panggilan Rasulullah. Tatkala mereka mengangkat pandangan mereka dan leher mereka kepada Rasulullah, melihat Rasulullah SAW, maka Rasul mengatakan, innat tujjar yub'atsuna yaumal qiyamati ma'al fujjar. Sesungguhnya para pedagang di hari kiamat akan dibangkitkan bersama orang-orang pelaku dosa. Illa manittaqa wa barra wa sadaq. Kata Nabi, kecuali orang yang bertakwa dalam perdagangannya dan melakukan kebaikan dalam perdagangannya, jujur dalam berdagang. Ini jemaah, perdagangan yang orang berdagang dengannya harus punya ilmu. Jangan sampai melakukan perdagangan, dia tidak memiliki ilmunya, kemudian dia melakukan kecurangan, melakukan gish,
Kata Nabi SAW, man ghasyana falaysa minna. Orang yang berbuat curang, maka bukan kelompok kami, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat, dagang itu bukan hanya pada benda, bisa jadi dagang pada jasa. Dagang pada jasa. Makanya dalam jual beli dimasukkan padanya jasa, bagian daripada perdagangan. Ya, perdagangan, jasa. Jemaah sekalian, kita lihat, kadang-kadang ada orang yang menjual jasa, tapi jasa yang dia jual itu tidak sesuai dengan deskripsi, tidak sesuai dengan apa yang dia gambarkan kepada sang pembeli. Sehingga pada saat nantinya sang pembeli membeli barang dagangan dia, apa barangnya? Jasa. Begitu dibeli, di dalam prakteknya tidak sesuai dengan apa yang dia minta dan yang dia tawarkan. Tidak sesuai. Saya contoh misalnya, ada travel, umroh. Dia menawarkan ini. Kan gitu ya? Dalam tawaran tersebut, membuat orang tertarik untuk membelinya. Apa yang dibeli? Jasanya. Jasanya dibeli. Maka dia bayar. Dengan angka sekian, saya mendapatkan fasilitas ini. Ternyata tidak sesuai dengan apa yang dideskripsikan dari sang penjual tersebut. Maka di sini terkena hadis tersebut. Terkena hadis ini. Maka jemaah sekalian, kata Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan, hakul muslim ala muslim sittah. Hak muslim di atas muslim yang lain itu ada 6. Di antaranya, idastan sahaka fansoh. Kalau dia minta nasihat sama kamu, nasihati dia. Di antara bentuk nasihat jemaah, kalau ada kita mau beli barang, kita ini nggak tahu barangnya itu gimana. Kita nggak tahu mobil, kita mau beli mobil. Kita tanya sama teman kita yang mengerti mobil. Maka ketika kita tanya sama teman kita yang mengerti mobil tersebut, kemudian dia memberikan gambaran atau menunjukkan barang yang bagus seperti ini, berarti dia sudah memberikan nasihat yang baik. Jadi pahamin ya. Tapi kadang-kadang orang itu pingin beli sesuatu, bertanya dengan temannya nggak punya ilmu, kemudian dia mengatakan ini, terbeli barang tersebut, dan dia sudah menyampaikan jemaah tanpa ilmu, berdosa dia. Temannya tadi yang menunjukkan barang tersebut, berdosa dia. Itulah sebab terjadinya pertikaian. Teman yang tidak punya ilmu tadi mengatakan demikian. Begitu barang dibeli ternyata tidak sesuai dengan deskripsi yang digambarkan oleh temannya. Maka orang yang membeli tadi akan memberikan protes kepada siapa? Teman yang memberikan informasi kepada dirinya. Maka kalau nggak punya ilmu nggak usah dikasih tahu. Saya nggak tahu tentang itu. Tanya saya sama yang punya ilmu tentangnya. Jika tidak jamaah sekalian, dia masuk dalam hadis tersebut. Di antara hadis ini yang dipraktekkan oleh sahabat Nabi SAW, maka ada seorang sahabat atau tabi'in, dia membeli seekor onta. Ketika dia membeli seekor onta, kalau tidak salah onta yang dia beli dengan harga 40 dirham. Onta dibeli dengan harga berapa? 40 dirham. Skala itu. Maka sahabat tersebut ketika melihat onta yang dibeli oleh temannya tadi, si A ingin membeli onta kepada si B. Si A ingin membeli onta kepada si B. Si A menawar onta tersebut, maka pemilik mengatakan harga ontanya 40 dirham. Apa kata sang pembeli? Tidak. Kalau 40 dirham saya nggak mau beli. Terus kamu mau beli berapa? Saya mau beli 80 dirham. Gimana coba? Hah? Ada orang pengen jual motor sama antum 4 juta. Kemudian antum bilang, oh enggak, kalau 4 juta saya nggak mau beli. Jadi berapa? 8 juta saya mau beli. Hah? Apa kata sang penjual? Kenapa kamu melakukan demikian? Apa kata sang pembeli? Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, inna haqqal muslim ala muslim sittah. Hak muslim di atas muslim yang lain itu ada 6. Di antaranya idastan sahaka fansah.
Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka nasihatilah. Ketika dia bertanya, berarti dia sudah minta nasihat. Maka dia menasihati, barang yang kamu jual nggak layak dijual 40. Layaknya jual 80. Maka saya beli ke 80. Subhanallah. Itu bentuk nasihat terbaik jemaah. Nasihat terbaik. Artinya jemaah sekalian, sang pembeli pun mengerti keadaan sang penjual. Makanya jangan sampai membeli barang orang lain dalam keadaan susah dengan kita mengambil kesempatan dalam kesusahannya. Sering terjadi demikian. Sering ya? Orang lagi kepepet, lagi susah, kemudian dia beli harga karena mepet. Karena dia lagi susah. Yang harusnya dia bisa jual harga 10 juta, karena mepet dia butuh uang cepat, barang itu harga 10 juta, tapi dia jual sudahlah 6 juta nggak apa-apa. Apa kata sang pembeli? Alhamdulillah. Betul ya? Berarti dia nggak ngasih nasihat, nggak ngasih nasihat jemaah. Dia nggak ngasih nasihat sama saudaranya. Seharusnya seorang muslim memberikan nasihat kepada saudaranya. Barang kamu harusnya kamu jual 10 juta. Bukan 6 juta. Kan gitu ya. Kemudian kalau dia membeli barang tersebut, ya, walaupun secara akad jual beli sah, tapi dia memberikan kezaliman kepada saudaranya. Bayangkan ya, Islam mengatur demikian jemaah. Oleh karenanya, kita harus memperhatikan nih, dalam masalah jual beli ini, dalam masalah jual beli jemaah, ya, jual beli itu kaitannya kepada akhlak seseorang. Agama tanpa akhlak tidak ada apa-apanya. Nabi SAW diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akhlak manusia. Antum lihat ada orang yang punya agama, bagus agamanya, sholat malam, puasa, tahajud dia, sholat witir dia, puasa dia sunnah, bahkan ditambah puasa Daud, sholat duha dia, tapi dalam muamalah berhubungan dengan akhlak, hancur akhlak. Ada demikian? Ada. Makanya Nabi SAW ingatkan kepada kita, ya, kalau ada seorang lelaki datang ke rumah kita, man tardawna dinahu wa khuluqahu. Kamu sudah lihat agamanya bagus ini, akhlaknya juga bagus. Fazawiju, nikahkan dia sama putrimu. Kamu jangan tunda pernikahan itu. Kenapa? Fa illam takun, kalau engkau tunda dan kamu menolak dalam hal tersebut, takun fitnah fil ard, akan terjadi fitnah di muka bumi. Bisa jadi na'udzubillah itu anak hamil di luar pernikahan. Sebab apa? Sebab ada orang yang soleh, agama bagus, akhlak bagus ditolak. Ini jemaah, ini ya nasihat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju illam takun fitnatun fil ard, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Jika engkau tidak melakukan yang demikian, apabila ada seorang pemuda datang ke rumahmu dengan agama yang bagus, engkau ridho dengan akhlak. Kenapa Nabi mengikat antara agama dan akhlak jemaah? Kenapa? Ada orang agamanya bagus, pelit sama istrinya cuma. Ada? Ada? Ada cuma. Agamanya bagus, tapi enggak berakhlak dia sama istrinya. Karena wanita itu kalau sudah dinikahi, mohon maaf, seperti budak cuma. Wanita kalau sudah dinikahi dia seperti budak. Gak bisa dia kemana-mana. Gak bisa dipisah. Yang bisa memisahkan dia cuman seorang hakim. Gak ada yang bisa memisahkan dia. Bapaknya datang, Jenderal Bintang 4. Bisa memisahkan dia? Bisa mungkin tarik paksa. Tapi dalam hubungan rumah tangga tidak akan terpisah. Sebelum suami berkata, saya talak. Tidak akan pernah terpisah. Kapan bisa terpisah? Kalau dia mengadukan kepada sang hakim, kemudian sang hakim berkata, dalam keputusan setelah pertemuan 1, 2, 3, diketuk palu, terjadi perpisahan. Baru pisah. Kalau tidak. Wanita sudah dinikahi sama lelaki, menjadi seperti budak yang terikat. Tidak akan pernah lepas. Nggak bisa pergi sama temannya, nggak bisa pergi sama kakaknya, nggak bisa pergi sama ibunya, bahkan sama ayahnya. Nggak bisa dia. Kecuali izin suaminya.
Apa bedanya dengan budak? Ya kan? Budak seperti itu, gak bisa keluar dia, gak bisa sama siapa-siapa. Bekerja dia. Uangnya buat siapa? Buat tuannya. Lihat, subhanallah. Makanya Nabi SAW di haji wada. Haji wada itu haji perpisahan. Nabi mengingatkan, fattaqullah wattaqun nisa. Bertakwa kalian kepada Allah. Hati-hati kalian kepada wanita. Bertakwa kalian kepada wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bikalimatillah. Sesungguhnya kalian mengambil wanita itu dengan kalimat Allah. Perjanjian pernikahan disebut dengan kalimat Allah, jemaah. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Kemaluan mereka yang haram, yang kalian gak boleh sentuh, gak boleh lihat, gak boleh menggaulinya, menjadi halal dengan kalimat Allah. Kalimat akad, saya terima nikahnya, jadi halal. Lihat. Maka di sini kalau ini adalah amanah dari siapa? Dari Allah. Kalau ada sang jenderal bintang 4 kasih amanah buat kita. Ini anak saya amanahkan sama kamu. Kita apakan anaknya? Hah? Gak berani kita. Senggol dikit gak berani jemaah. Jangan sampai rusak tuh. Kan gitu. Sekarang yang kasih amanah Allah Azza wa Jalla. Ya. Fa innahunna amanatun minallah. Karena sesungguhnya mereka wanita-wanita itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah, silakan azan. Insyaallah nanti setelah ini sesi tanya jawab. Baik teman-teman sekalian, kita melanjutkan pembahasan kita di dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala, hadis tentang bab sidq, bab kejujuran. Hadis nomor 60 yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi para pedagang itu hendaknya mereka jujur di dalam menjual barang dagangannya sehingga dia mendapatkan keberkahan dari perdagangan tersebut dan jangan sampai jatuh dalam kedustaan, menyembunyikan aib dari barang dagangannya dan tidak menyampaikan akan kekurangan daripada barang dagangan tersebut. Kalau ada orang yang menjual baju, ini baju sudah dipakai anak saya ini 3 tahun gak pudar-pudar bajunya, itu jujur gak? Kita sering gitu ya, beli baju, ini bagus gak bu? Oh bagus nih. Ditanya, ini bagus gak bu? Oh ini bagus nih, anak saya pakai 3 tahun gak pudar. Pernah dengar tuh? Hah? Ya, pernah dengar ya? Nek bagus nih, anak itu suami saya pakai sudah 3 tahun nih masih bagus. Ya, itu apa namanya? Bayan atau sedekah? Sedekah. Mencari perhatian kepada sang pembeli untuk apa namanya? Tertarik dalam pembelian. Kalau bayan, aib pada pakaian tersebut. Misalnya kancingnya yang rusak, ya, atau ada robek, dia nggak jelaskan, ya, itu namanya bayan. Jadi bedanya sedekah dengan bayan. Sedekah itu sesuatu yang dengannya pembeli tertarik dengan sifat tersebut. Itu namanya sedekah. Maka kata Nabi SAW, ini detailnya ucapan Nabi ya. Detailnya ucapan Nabi dan detailnya bahasa Arab. Kata Nabi, fa in sadaqa wa bayyana. Kalau dia jujur dan menjelaskan. Jujur dalam hal sifat barang tersebut untuk tertarik orang pembelinya. Bayan, aib dari barang tersebut yang tidak dijelaskan. Bisa dipahami ya? Baik, di sini ada yang ditanya. Silakan, siapa yang bertanya? Silakan, Pak. Ya. Iya. Supaya uang pembeli kembali. Ya, Allah alam ya. Kalau masalah uang pembeli kembali. Makanya ini pentingnya hukum, pentingnya jual beli ya. Hukum jual beli ini harus diketahui bagi sang penjual. Karena kalau sekiranya mereka saja di dalam majelis tersebut belum berpisah, itu mereka boleh saling membatalkan atau mereka berpisah dengan persyaratan boleh membatalkan,
Bagaimana pula apabila barang itu barang curian? Berarti di sini sang penjual tidak apa? Tidak sedekah atau tidak bayan? Hah? Tidak bayan. Dia tidak bayan. Barang itu ada aib. Aibnya apa? Barang curian. Bisa saja barang itu bagus, tapi barang itu barang curian. Sang pembeli, sang penjual tidak bayan. Berarti dia ada kecurangan dalam penjualannya. Kan gitu ya? Dalam kecurangan tersebut hilang keberkahan dari jual beli mereka. Adapun sang penjual, sang pembeli, bagaimana dia bisa mengembalikannya? Caranya kembalikan kepada hak yang berwajib. Lapor polisi baru bisa kembali. Kalau enggak ya Allah alam bagaimana cara mengembalikannya. Karena yang terjadi di lingkungan masyarakat kita itu banyak orang yang melakukan hubungan jual beli, sang penjual tidak mengerti hukum, apalagi sang pembeli. Sehingga terjadi kerancuan dalam jual beli. Makanya jamaah sekalian, Umar bin Khattab radhiyallahu an melarang seseorang melakukan perdagangan di pasar Madinah sebelum dia paham dengan hukum jual beli. Apa kata Umar? Sebab kalian, wahai para pedagang, terjadi riba. Karena kalian tidak melakukan, tidak mengilmui fikih jual beli. Umar tidak ingin ada umatnya, ya, kaumnya atau rakyatnya terjatuh dalam riba. Sehingga beliau tidak membolehkan siapapun melakukan perdagangan sebelum memiliki ilmu jual beli. Ilmu dalam hal fikih jual beli. Demikian ya. Allah alam bisawab. Silakan. Ya, Pak Ayang, apa ini? Apa? Enggak dengar, Pak. Gimana? Kebiasaan? Ah, ah, iya, 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 iya. Ya, seperti itu. Kalau seperti itu kita nggak usah beli. Kalau memang kita seperti itu, kita nggak beli. Iya. Hmm. Iya. Artinya dia sudah dizolimi, menzolimi orang lain. Nah, nggak boleh seperti itu kan, nggak boleh ya. Jadi di Yaman itu jemaah, di Yaman nggak ada buah duren. Buah duren nggak ada di Yaman. Duren kan terkenal di Indonesia, di Malaysia ya, itu duren. Jadi saya itu pernah tunjukkan buah duren di lewat handphone sama guru saya waktu di Yaman. Karena duren kan ini barang mahal. Dikatakan rajanya buah, ya kan? Mahal dia duren itu. Apalagi kalau yang sudah apa namanya musangking. Nah, musangking sekilo 300 400 bisa satu buah itu bisa sampai 1,5 juta kan gitu ya. Jadi saya tanya sama waktu pelajaran usul fikih dalam masalah jual beli. Saya tanya sama guru saya, Syekh, di Indonesia ada buah seperti ini. Buah seperti ini nih, kalau dulu kita beli kan nggak pakai dibuka coba. Zaman sekarang aja pakai dibuka, kan gitu ya. Kalau sudah beli nggak boleh dikembalikan. Itu apa hukumnya sih? Kata Syekh, beliau mengatakan ini buahnya ini bisa dirasa kalau sudah dibuka. Iya. Maka kata beliau harus saling ridho antara penjual dan pembeli. Harus saling ridho antara penjual dan pembeli. Apabila sudah dibuka kemudian dicicip sesuai dengan pembeli baru dibayar. Kalau tidak, kalau dibuka belum tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pembeli, maka tidak perlu dibayar. Boleh dipasang dalam jual belinya. Kenapa? Karena mereka dalam satu majelis. Bisa dipahamin? Ya. Jadi saya juga pernah berjamaah beli ke pasar. Saya pribadi ya, beli ke pasar. Jadi beli duren itu, waktu saya beli duren, saya tanya, ini durennya Pak manis atau tidak? Kan gitu ya. Kata penjual manis. Jadi saya untuk memastikan kembali saya tanya, manis menurut lidah penjual atau pembeli? Paham nggak? Kalau kadang-kadang jamaah, kita itu kalau sudah duren dibelah, kan gitu ya. Begitu kita cicip, hambar, kata penjual apa? Manis ini. Cemana kita mau maksa, gitu kan?
Betul. Maka dari awal sebelum Anda beli, pastikan Anda tanya, ini manis menurut penjual, lidah penjual atau lidah pembeli? Kalau dia kata menurut lidah pembeli, buka. Jangan congkel-congkel. Kenapa? Kalau dicongkel jemaah, sebagian durian itu di sisi kanan matang, di sisi kiri mengkal, belum matang. Jadi betul-betul dibuka. Tapi ada pedagang yang saya temukan di pasar, subhanallah. Ketika kita buka jemaah, ada 4 butir busuk sama dia diganti. Diambil yang lain, dibelah. Ini Pak 4 butirnya, yang busuk tadi. Ini namanya jujur jemaah. Ini namanya penjual yang jujur. Nah ini penjual yang selamat. Tapi kalau penjual yang dia katakan ini manis, menurut lidah penjual semua manis jemaah. Sudah paham? Menurut lidah penjual semua manis. Kali kembalikan kepada pembeli, hambar. Kita mau maksa mana lidah orang, nggak mungkin bisa diambil, kan gitu ya? Nggak bisa diambil. Maka dari awal akadnya harus jelas dalam jual beli. Dan ingat, dalam jual beli tidak pandang teman, abang, adik, nggak ada pandang itu. Ingat, dalam muamalah tidak ingat dengan ustadz sama jamaahnya, tidak memandang kepada teman dan teman rekannya atau adik dengan kakak. Nggak ada pandang itu. Dia harus jelas akad jual beli. Bisa dipahami ya? Karena kalau di awal dia mengawali dengan teman, kakak, enggak apa-apa lah sama kakak, enggak apa-apa lah sama adik, enggak apa-apa lah sama teman, akan terjadi kericuan di akhirnya. Ketika nanti dia dapatkan kerancuan dalam akad jual beli tersebut. Pasti itu. Makanya jamaah sekalian, hukum jual beli itu apa? Taradhi bainakum. Ya, illa an takuna taradhi bainakum. Kalian harus saling ridho. Dalam jual beli ini harus ridho. Ridho itu tidak di belakang jamaah, di akad awal. Akad awal itu dipastikan jelas. Ketika akadnya sudah jelas, maka dikembalikan kepada hukumnya. Alhamdulillah di negeri kita sekarang sudah mulai rapi ya dalam jual beli itu. Tapi Allah alamnya akan hukum agamanya. Secara administrasinya dirapikan dengan apa? Adanya apa? Catatan akte jual beli. Ya, itu di situ dirapikan. Tujuannya apa? Nanti di saat ada permasalahan, maka akan bisa diambil datanya tersebut. Dan subhanallah ini memiliki peran penting notaris itu. Notaris itu memiliki peran penting. Maka jemaah sekalian, notaris sekali tanda tangan itu sampai kiamat. Tanda tangan dia sekali, itu sampai kiamat deh. Ya, dan ingat, tidak ada ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran, melainkan ayat apa? Jual beli. Itu 1,5 lembar ya. Ya. Hah? 1,5 lembar ya. Di dalam surah Al-Baqarah 1 lembar ya. Timbal balik kan? Ya. Jadi surat Al-Baqarah itu kan panjang. Ada ayat bercerita tentang jual beli. Ayat terpanjang itu ayat jual beli jemaah. Dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seseorang melakukan perdagangan atau jual beli agar tidak terjadi pertikaian dalam perdagangan mereka. Karena di awal ketika tidak dengan akad yang jelas, pasti nanti di akhir akan terjadi kericuan. Pasti itu. Baik jamaah sekalian, ini yang kita sampaikan. Nggak ada lagi ya? Nggak ada lagi kan? Silakan. Akad. Ya. Ya. Gimana? Akad. Ya, semua dalam perdagangan ada akadnya cuma. Nggak meski barang yang besar, nggak meski tanah, nggak bersih mobil, nggak meski hanya beli cabai 1/2 kilo, ada akadnya di situ. Ya, akad jual beli. Akad ini ada yang sifatnya berucap, ada sifatnya tidak berucap kepada uruf kebiasaan. Ya, kalau kita kepada madhab yang terjadi di madhabnya Syafi'iyah, mereka mengatakan dalam jual beli itu harus diucap. Ya,
jual beli. Itu akad yang terjadi di antara sang penjual dan sang beli. Tapi madhab yang lain, ya seperti madhab Malikiyah, kemudian Hanafiyah, itu terjadi akad bisa dengan uruf dan kebiasaan. Kita masuk ke minimarket, nggak perlu ngomong. Ada tulisan barang itu, harganya sekian-sekian. Kan gitu ya. Anda ambil barang tersebut, masuk ke kasir. Ngomong nggak itu? Anda nggak ngomong, bisa kan? Bisa ya? Anda kasih ke kasir, kemudian muncul si penjual mengatakan 30.000, kasih 30.000. Anda nggak perlu ngomong. Sah nggak jual belinya? Sah? Sah. Sah jual belinya. Ya. Jadi gimana? Iya, bagian daripada akad. Ya, akad itu perjanjian. Maka harus diperhatikan dalam rangka tidak terjadinya riba dan lain sebagainya. Karena bisa terjadi dalam jual beli ini terjadi riba yang tidak disadari kadang-kadang. Contoh, beli emas. Yang sering terjadi beli emas, cuma. Jadi saya pernah praktekkan, saya ke toko emas. Saya praktekkan itu, cuma. Jadi waktu saya mau bayar, uang saya sudah diambil, emas belum dikasih. Dia pergi sebentar, kemudian dia masukkan uangnya ke dalam tong. Kemudian baru dia balik lagi, baru dia kasihkan emas. Ini saya sudah terpisah. Sudah terpisah. Terjadinya perpisahan antara sang penjual dan pembeli, beli emas, itu terjadi riba. Riba apa namanya? Riba nasi'ah, tertunda. Ya, adanya penundaan dalam penjualan emas, perak, kemudian apa lagi? Ya, emas dan perak. Terjadi penundaan dalam penjualan, maka itu riba. Termasuk emas dikiaskan padanya uang. Ya, emas dikiaskan padanya uang. Uang jemaah tukar menukar uang harus sama, nggak boleh lebih. 100 tukar 100. Kita lihat orang mau lebaran, sering terjadi di pinggir jalan, dia jual uang. Kan gitu ya? Apapun bentuknya, apakah dia bahasakan jual ataukah dia bahasakan tukar. Kan gitu ya? Kalau dia bahasakan jual uang tersebut, maka tetap tidak boleh lebih dari angkanya. Kalau dengan komoditi yang sama. Rupiah dengan rupiah, 1.000.000 tukar 1.000.000. 1.000.000 10 lembar 100 ribuan dengan 1.000.000 100 lembar 10 ribuan harus sama. Dan di satu tempat, majelis. Kan gitu ya? Tidak tertunda. Tapi jemaah sekalian, ada yang keliru. Dia jual uang itu harganya 1.000.000. Kemudian 1.000.000 dikasih 10.000 atau 20.000 atau 50.000. Dibayar dengan 100 ribuan 10 ditambah 50.000. Ditukar. Terjadi apa? Riba apa? Fadl. Penambahan. Tidak dibolehkan. Riba fadl ini jamaah sering terjadi dalam lingkungan masyarakat kita. Maka jamaah sekalian, contoh juga yang sering terjadi. Anda kalau di rumah punya istri atau punya anak, kadang-kadang istri itu kadang-kadang dia punya duit sendiri. Betul ya? Dia punya duit sendiri. Izin sama suaminya pengen keluar. Dia cuma punya uang 100.000. Satu, sang suami punya uang 100.000, punya uang 70.000. Kan gitu ya? Punya uang 70.000. Akad yang dia lakukan bukan akad pinjam, akad tukar. Si istri kasih 100.000, si suami kasih 70.000. Boleh? Boleh nggak? Nggak boleh. Dalam penukaran uang, dia harus sama dan majelis. Kalau satu komoditi. Kalau dia uangnya uang real dengan uang rupiah, dia satu majelis boleh beda angkanya. Boleh beda angkanya. Tapi kalau sama-sama sama rupiah dengan rupiah, 100.000 tukar 100.000. Kalau dia tidak 100.000, dikasih tukar 70.000. Berarti sisa berapa? 30.000. 30.000 ini disebut apa? Riba yang tertunda, nasi'ah.
Hanya menukar jemaah sama istri sendiri. Istri sendiri dia tukar. Nah, ini perlu kita perhatikan ya. Yang kayak gini kadang-kadang kita, biasa saja. Contoh yang terjadi. Di sini ada warung, di sini ada warung. Kan gitu ya. Di sini penjual jual misalnya sembako, makanan pokok, sembako. Pagi-pagi yang belanja di situ banyak, kan gitu ya. Di sini jual pakaian. Pagi-pagi yang belanja hanya satu orang. Dengan uang 100.000, harga baju 70.000. Dia beli, sang pedagang pakaian tidak punya kembalian. Maka sang pedagang pakaian pindah ke toko sebelah, menukar uang. Kan gitu ya. Untuk agar dapat tukaran uang tersebut, maka dia jaminkan uang 100.000 itu kepada pedagang sembako. Diberikan 100.000 itu. Tapi sang pedagang sembako belum dapat uang 100.000, recehan 100.000. Tapi baru 80.000, dikasih 80.000. Ya udah, 100.000 dikasih, 80.000 dipegang sama sang penukar. Tersisa berapa? 20.000. Nanti dikasih siang. Dia kasihkan nanti siang hari jemaah, itulah ribanya. Riba apa namanya? Nasi'ah, tertunda. Termasuk juga bentuk riba. Kita lingkungan masyarakat di sini apa? Banyak orang kuliah, kampus. Kan gitu ya? Si A dan si B. Si A mungkin dia orang yang ya baru dapat kiriman uang dari orang tuanya. Kan gitu ya? Tapi si A nggak punya laptop. Si B, dia punya laptop, tapi tertunda kiriman dari orang tuanya. Sehingga si B pinjam uang sama si A. Si B pinjam uang sama si A, mungkin untuk makan. Dia pinjam berapa? 100.000. Kan gitu ya? Kemudian si A berkata kepada si B, ya, sebagai jaminan, apa? Laptop. Dia ambil laptopnya. Kan gitu ya? Nanti sebelum kamu membayar, laptop akan tetap saya pegang. Kan gitu ya? Baik. Selama dia pinjam, laptopnya digunakan, itulah ribanya. Ini namanya riba apa? Qard. Riba itu ada 3. Fadl, nasi'ah, dan qard. Qard itu riba akibat utang piutang. Riba akibat utang piutang. Apakah penambahannya pada harta atau penambahannya pada benda tertentu dalam pemanfaatan? Termasuk juga jemaah seperti ini. Ada si A dengan si B. Si A berhutang dengan si B. Kan 1 juta misalnya. Si A berhutang dengan si B 1 juta. Dalam masa hutang tersebut, si B berkata kepada si A, ini karena dia hutang kan, anaknya kan satu sekolah. Kata si B, si A tolong dong jemput anak saya. Ya, jemput anak saya. Si A menjemput anak itu disebabkan hutangnya. Bisa dipahami? Jadi dia terus terbang ke sana kemari. Nanti si B minta, tolong dong belikan ini, tolong kan belikan. Akhirnya si A itu terikat dengan perintah si B akibat apa? Hutang. Itu namanya hutang, itu namanya riba qard. Nggak harus dengan uang jemaah. Nggak harus dengan uang. Kaidah yang disebutkan oleh para ulama, kullu qardin jarra naf'an fahuwa riba. Segala piutang yang ada manfaat padanya itu riba. Sampai ulama mengatakan suami didatangi sang istri. Istrinya berkata, suamiku saya pengen beli baju. Ya, tapi jatah bulan kemarin sudah habis. Boleh nggak pinjam sama suami, sama sayang, abang? Kata sang suami, boleh. Berapa kata sang suami? Maka sang istri berkata 500.000. Kemudian sang suami kasih 500.000 dengan syarat pijitin dulu. Pijitin dulu, dipijit. Pijitnya itu riba. Bisa dipahami jemaah? Kenapa? Karena ada hubungan piutang tadi. Makanya jangan dikaitkan dengan utang piutang. Padahal tanpa hutang pun dia mijit. Betul? Tanpa hutang pun dia mijit. Makanya di sini jemaah perlu kita ketahui. Nah, dalam hubungan muamalah ini
sering terjadi seseorang terjerumus dalam perkara riba. Bagaimana doa kita mau dikabulkan? Berpuluh tahun kita mengangkat ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, terjadi riba di lingkungan rumah tangga kita. Ya, kita sering bingung kan? Kenapa doa ini nggak dikabulkan nih? Sudah 10 tahun ngangkat, doanya sama. 10 tahun ngangkat, tapi nggak pernah dikabulkan. Ternyata di rumah kita ada riba. Ya, insya Allah kalau dimudahkan kita bahas kapan? Hah? Oh, zakat dulu. Pembahasan zakat dulu, baru pembahasan riba, baru pembahasan waris. Tapi kalau masalah zakat, riba, waris, ustadznya nggak usah diikut-ikutin. Kenapa? Karena biasanya kalau masalah warisan, masalah yang sering terjadi itu masalah warisan, ya. Masalah warisan itu yang bagi-bagi mereka ahli waris, kan gitu ya. Yang disalahkan selalu ustadz. Betul kan? Udah yang bagi-bagi mereka yang dapat bagian, ustadznya yang disalahkan. Kenapa? Gara-gara ustadz nih, saya dapat 1. Harusnya saya dapat 2. Kan gitu ya. Harusnya kami 50-50 gara-gara ustadznya. Selalu kayak gitu. Jadi makanya pembahasan ini agak rentan. Allahu a'lam bishawab. Mungkin ini kita sampaikan, banyak kurang saya mohon maaf kepada Allah Azza wa Jalla. Kami manapun billahi taufiq wasallallahu Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.